Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Surya Apriyoko dengan NIM 2019-20032. Saya adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus semester 5 dari kelas A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari hak kekayaan industri atau industrial property, yaitu merek dagang atau yang bisa disebut dengan trademark. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hak kekayaan intelektual yang diampu oleh Bapak Suparno dan Bapak Ali. Di pembahasan video ini saya telah merangkum beberapa poin penting dalam merek dagang atau trademark. Yang pertama, kita mulai dari definisi merek. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berikutnya, kita akan masuk ke definisi trademark atau merek dagang. Apa yang dimaksud dengan trademark? Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang angka 2 Undang-Undang 20 tahun 2016, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu dasar hukum merek dagang atau trademark. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek dan indikasi geografis. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan sejenis lainnya. Di slide kelima ada hak atas merek. Hak atas merek menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20 tahun 2016 adalah hak yang eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek supaya untuk jangka waktu tertentu bisa menggunakan merek atau memberikan izin kepada orang lain. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan, dikutip dari pasal 3 Undang-Undang tentang merek. Kita masuk di slide ke-7, yaitu fungsi dari merek dagang. Fungsi dari trademark pada sebuah produk adalah sebagai tanda identitas sekaligus pembeda produk yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha terhadap produk dari orang lain. Baiklah, kita akan masuk ke slide yang ke-8. Di slide ini kita akan ada definisi tentang manfaat merek. Merek adalah komponen yang
bisa mempengaruhi nilai barang itu di pasaran, yang bikin harganya jadi semakin lebih tinggi. Nilai produk suatu barang di pasaran lebih besar dari nilai produksi barangnya. Nilai produk suatu barang di pasaran lebih besar dari nilai produksi barangnya. Biaya produksi suatu produk bisa jadi cuma setengah dari harga jualnya di pasaran. Kita akan masuk ke slide ke-9, yaitu hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak untuk menggunakan sendiri mereknya dan hak untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek, dan juga memberi perlindungan kepada pemilik merek untuk melarang orang lain menggunakan hak mereknya tersebut. Selanjutnya ada perlindungan merek. Menurut pasal 1 angka 3 pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Di slide selanjutnya akan ada pendaftaran merek di slide ke-11. Merek didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Melalui pendaftaran merek ini, nanti pemilik mereknya dapat mendapatkan sertifikat hak merek, dan sertifikat hak merek itulah yang kemudian menjadi bukti kepemilikan dari mereknya. Maaf, ada sedikit kesalahan tadi ya. Kita akan masuk ke slide 12, yaitu tentang lisensi. Perusahaan pemilik merek bisa memberikan izin kepada orang lain atau kepada perusahaan lain untuk menggunakan mereknya. Pemberian izin atau lisensi merek ini bisa dilakukan dari pemilik merek ke penerima lisensi dalam bentuk perjanjian, dikutip dari pasal 1 angka 18 UU nomor 20 tahun 2016. Maaf kalau ada kesalahan ketikan di PowerPoint-nya, manusiawi. Slide 13. Berikut adalah 7 hal yang membuat merek tidak bisa didaftarkan. Ya, merek dagang tidak bisa didaftarkan: bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban. Plagiasi atau sama dengan barang jasa yang dimohonkan mendaftarnya, mempunyai unsur menyesatkan mengenai asal, kualitas, ukuran, macam, tujuan penggunaan atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasanya. 4. Terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat barang atau jasa yang diproduksi. 5. Tidak memiliki hal yang dapat menjadi pembeda
dari barang atau jasa lainnya. Merupakan 6 merupakan nama umum atau lambang milik umum. Maaf, ternyata ada 6 bukan 7, salah ketik. Di slide selanjutnya 14 akan ada persyaratan syarat-syarat pengajuan permohonan di Ditjen HKI. Pemohon harus mengisi biodata sesuai nama, alamat, dan kewarganegaraan. Pemohon menyiapkan 30 contoh merek berukuran maksimal 9x9 dan minimal 2x2. Menyiapkan daftar barang atau jasa yang diberi merek, surat pernyataan kepemilikan dari pemohon, surat kuasa ini jika diperlukan, fotokopi KTP pemohon, fotokopi NPWP khusus pemohon perusahaan. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, slide 15. Jangka waktu hak merek. Jangka waktu hak merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Tujuan pengaturan jangka waktu hak merek selama 10 tahun untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang atau jasa dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi atau diperdagangkan. Baiklah, kita sudah sampai akhir pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Walaupun paparannya membosankan, saya mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa. Salam.